Om Swastiastu. Selamat datang di channel video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, saya akan membahas suatu materi yang merupakan bagian dari materi elektrokimia, yaitu sel galvani. Sel galvani atau sering kita sebut dengan sel volta merupakan salah satu penerapan reaksi redoks, yaitu reaksi redoks spontan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu memprediksi kespontanan suatu reaksi. Yang kedua, menentukan reaksi yang berlangsung pada masing-masing elektrode di setiap sel galvani. Yang ketiga, menuliskan notasi sel. Dan yang terakhir adalah menentukan potensial sel baik dalam keadaan standar maupun tidak standar. Adik-adik, pernahkah kalian melihat lubang pengisian air aki di setiap aki kendaraan? Tentunya jumlah lubang pengisian tersebut ada 6. Nah, mengapa jumlahnya ada 6? Setelah kalian menonton video ini, maka kalian akan mendapatkan jawabannya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu memprediksi kespontanan suatu reaksi redoks. Adik-adik, setiap logam yang bereaksi dengan asam, maka akan terjadi reaksi redoks. Logam akan mengalami reaksi oksidasi, dan hidrogen yang berasal dari asam akan mengalami reaksi reduksi sehingga menghasilkan gas hidrogen. Nah, perhatikan contoh reaksi berikut. Di dalam persamaan reaksi tersebut dapat dilihat bahwa logam Mg direaksikan dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Nah, dari reaksi itu dapat kita simpulkan bahwa logam Mg mengalami reaksi oksidasi, sedangkan atom H dari senyawa HCl mengalami reaksi reduksi sehingga dihasilkan gas hidrogen. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa tidak setiap logam mampu bereaksi dengan larutan asam. Nah, ada beberapa logam yang tidak mampu mereduksi hidrogen yang berasal dari asam tersebut. Hal ini sudah pernah diteliti oleh ilmuwan Alexander Volta, dan di dalam eksperimennya dihasilkanlah suatu deret logam-logam yang bereaksi dengan asam. Nah, deret-deret logam itu disebut dengan deret Volta. Di dalam deret itu terdapat logam-logam dengan potensial reduksi berbeda. Nah, kalian bisa lihat beberapa atom logam yang terdapat dalam deret Volta. Deret Volta ini artinya semakin ke kanan, potensial reduksi logam tersebut semakin besar. Apa arti dari deret Volta ini, adik-adik? Logam yang berada di sebelah kiri itu tidak mampu mereduksi logam yang berada di sebelah kanannya. Nah, kembali ke contoh yang tadi. Reaksi Mg dengan HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, dalam deret Volta kita lihat Mg akan mereduksi H. Posisi Mg berada di sebelah kiri dari H, sehingga reaksi ini dapat berlangsung spontan karena potensial reduksi Mg lebih kecil dibandingkan potensial reduksi H. Nah, coba perhatikan lagi reaksi yang ada di bawahnya. Jika logam tembaga direaksikan dengan HCl, maka tidak akan terjadi reaksi. Hal ini disebabkan karena logam Cu atau logam tembaga itu berada di sebelah kanan dari atom H, sehingga potensial reduksi Cu lebih besar dibandingkan atom H. Nah, begitulah aplikasi dari deret Volta ini. Kita bisa memprediksi apakah reaksi itu bisa berlangsung atau tidak, tergantung dari di mana posisi logam yang akan direduksi tadi. Kita lanjutkan ke materi inti kita, yaitu sel volta. Sel volta atau sering disebut dengan sel galvani ini merupakan sel yang menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan itu akibat dari reaksi kimia bersifat spontan. Sel volta ini diciptakan oleh dua ilmuwan yang bernama Luigi Galvani pada tahun 1780 dan Alessandro Volta pada tahun 1800, sehingga sel galvani ini sering juga disebut dengan sel volta. Contoh dari rangkaian sel volta itu adalah sebagai berikut. Nah, dari gambar ini dapat kalian lihat rangkaian sel volta adalah terdapat dua buah wadah, yang masing-masing wadah terdapat zat kimia. Misalnya yang di sebelah kiri adalah ZnSO4 dengan konsentrasi 1 molar, sedangkan di bagian kanan itu adalah tembaga sulfat 1 molar. Nah, kedua wadah ini dihubungkan dengan dua buah elektroda
yang mana masing-masing elektroda itu di sebelah kiri itu adalah disebut dengan anoda dan di sebelah kanan disebut dengan katoda. Apa yang membedakan anoda dan katoda di dalam sel volta? Di anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Pada sel volta, di anoda bermuatan negatif, sedangkan katoda bermuatan positif. Nah, kalau kita lihat dari gambar bagan sel volta ini, maka kita akan ketahui bahwa di dalam anoda akan terjadi reaksi Zn menjadi Zn2 positif. Dan di katoda akan terjadi reaksi Cu2 positif menjadi Cu. Adapun tahapan-tahapan yang terjadi pada sel volta, yaitu yang pertama adalah di dalam anoda terjadi reaksi Zn menjadi Zn2 positif dengan melepas 2 elektron. Elektron yang dilepas tadi mengalir melalui perantara menuju katoda. Nah, di dalam katoda, elektron akan ditangkap oleh larutan Cu2 positif. Cu2 positif yang menangkap elektron tadi akan berubah menjadi logam tembaga yang menempel pada katoda. Akibatnya, di dalam anoda jumlah Zn2 positif bertambah, sedangkan di dalam katoda jumlah Cu2 positif berkurang. Berubahnya jumlah ion baik di anoda maupun di katoda tadi akan distabilkan oleh suatu media yang namanya jembatan garam. Ion SO42- yang berada di katoda akan berpindah ke anoda melalui jembatan garam ini karena di anoda kekurangan ion SO42- untuk bereaksi dengan ion Zn2 positif. Hasil akhir dari sel volta ini adalah berkurangnya jumlah elektroda Zn dan bertambahnya jumlah elektroda Cu. Reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta tadi dapat kita tuliskan bahwa di anoda terjadi reaksi oksidasi dari logam Zn membentuk ion Zn2 positif ditambah 2 elektron. Di katoda terjadi reaksi ion Cu2 positif menangkap 2 elektron menghasilkan logam Cu. Kalau kita buatkan reaksi totalnya atau reaksi selnya, maka diperoleh reaksi Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Nah, di dalam sel volta kita akan mengenal yang namanya dengan notasi sel. Notasi sel ini akan menggambarkan jenis reaksi di dalam sel volta. Notasi sel dalam sel volta itu digambarkan dengan tanda garis tegak lurus. Coba kalian perhatikan notasi sel dari reaksi yang tadi. Zn garis tegak lurus Zn2 positif, garis tegak lurus 2 kali, kemudian Cu2 positif, garis tegak lurus Cu. Garis tegak lurus satu ini menyatakan perbedaan fase, di mana kalau kita lihat di sebelah kiri Zn fasenya solid, sedangkan Zn2 positif fasenya adalah larutan. Tanda dalam kurung 1 molar itu menyatakan konsentrasi larutan tersebut. Nah, sedangkan di sebelah kanan Cu2 positif 1 molar itu fasenya larutan dipisahkan dengan 1 garis tegak lurus Cu dalam bentuk solid. Tanda garis tegak lurus yang berjumlah 2 itu menyatakan jembatan garam yang menghubungkan kedua buah elektroda. Kalau kita lihat dari notasi sel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di sebelah kiri dari jembatan garam itu merupakan reaksi oksidasi, sedangkan di sebelah kanan dari tanda jembatan garam itu merupakan zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, itulah notasi sel yang bisa kita buat dari rangkaian sel volta antara elektroda Zn dan elektroda Cu dengan larutan Zn sulfat dan Cu sulfat. Adik-adik, kita kembali ke rangkaian sel volta yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa bisa terjadi aliran elektron dari anoda ke katoda? Itu disebabkan karena adanya beta potensial di masing-masing elektroda. Istilah potensial elektroda ini sering disebut dengan potensial reduksi. Setiap logam memiliki potensial reduksi yang berbeda. Kalian bisa lihat data di sini. Setiap logam atau setiap reaksi memiliki potensial reduksi yang berbeda-beda. Semakin besar potensial reduksinya, maka semakin besar pula kemampuan untuk logam tersebut direduksi. Data potensial reduksi ini disebut dengan potensial reduksi standar. Data potensial ini juga akan membantu kita untuk memprediksi apakah suatu reduksi itu berlangsung spontan atau tidak. Jika potensial selnya bernilai positif, maka reaksi itu akan berlangsung spontan.
Tetapi jika potensial selnya bernilai negatif, maka reaksi itu tidak akan berlangsung dengan spontan. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara kita mengetahui potensial sel. Nah, untuk mengetahui potensial sel, mari kita perhatikan contoh dari rangkaian sel volta berikut. Di dalam rangkaian sel volta ini, kita lihat di bagian anoda menggunakan elektroda Zn dengan larutan ZnSO4, sedangkan di bagian katoda itu menggunakan elektroda Cu dengan larutan CuSO4. Nah, masing-masing reaksi ini memiliki potensial reduksi yang berbeda. Bagaimana cara kita menentukan potensial standarnya? Pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi reduksi itu adalah zat yang nilai potensial reduksinya lebih besar. Sehingga dari data ini dapat kita ketahui bahwa ion yang akan mengalami reaksi reduksi itu adalah ion yang berasal dari logam Cu. Setelah kita ketahui bahwa ion Cu akan mengalami reaksi reduksi, maka di sebelah atasnya yaitu logam Zn pasti akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, setelah kita menentukan yang mana mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi, maka kita bisa menentukan potensial sel standarnya. Rumusnya adalah potensial sel standar sama dengan potensial sel reduksi dikurangi dengan potensial sel oksidasi. Nah, kita masukkan potensial reduksi tembaga itu adalah 0,34 dikurang potensial reduksi Zn yaitu min 0,76. Jadinya didapat 0,34 ditambah 0,76. Maka potensial sel standarnya adalah plus 1,1 volt. Nah, bagaimana jika rangkaian sel galvani itu berlangsung pada keadaan tidak standar? Keadaan tidak standar ini ditandai dengan yang pertama, suhunya tidak sama dengan 25 derajat Celcius, tekanan atmosfer tidak sama dengan 1 atm, dan konsentrasi ion-ion yang terlibat itu tidak sama dengan 1 molar. Jika hal itu terjadi, maka penentuan potensial sel yang tadi tidak bisa kita terapkan. Lalu bagaimana cara menentukannya? Pada tahun 1889, Walter Nernst mengemukakan hubungan antara konsentrasi dengan potensial sel. Nernst mengemukakan rumus untuk menghitung potensial standar adalah sebagai berikut. E sel sama dengan R0 sel dikurang 0,0592 dibagi N dikali log Qc, di mana E sel itu adalah potensial sel dalam keadaan tidak standar, N0 sel itu adalah potensial sel standar, N itu adalah jumlah elektron yang terlibat, sedangkan Qc itu adalah kuesien reaksi. Untuk menghitung kuesien reaksi, yaitu rumusnya adalah Qc sama dengan konsentrasi ion-ion hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi ion-ion per reaksi, dipangkatkan juga dengan koefisiennya. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan potensial sel volta berikut. Dari notasi sel tersebut dapat kita ketahui bahwa di anoda terjadi reaksi oksidasi logam Al menjadi Al3 positif. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi Sn4 positif menjadi Sn2 positif. Yang mana konsentrasi Al3 positif itu adalah 0,36 molar, sedangkan di katoda konsentrasi ion Sn4 positif itu adalah 0,086 molar dan konsentrasi ion Sn2 positif itu adalah 0,54 molar. Nah, untuk menghitung potensial selnya, yang pertama kita harus lakukan adalah menuliskan reaksi-reaksi yang berlangsung di anoda maupun katoda. Nah, kita tuliskan di anoda reaksi yang terjadi adalah Al menjadi Al3 positif ditambah 3 elektron. Sedangkan di katoda terjadi reaksi Sn4 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Sn2 positif. Nah, sekarang kita lihat berapakah jumlah elektron yang terlibat dari kedua reaksi tersebut. Di anoda, elektron yang terlibat sebanyak 3 buah, sedangkan di katoda, elektron yang terlibat itu adalah 2 buah. Untuk membuat reaksi selnya, elektron yang terlibat di kedua reaksi ini harus sama. Untuk menyamakan jumlah elektron yang terlibat dari kedua reaksi ini, kita perlu mengalihkan silang kedua reaksi tersebut. Di reaksi oksidasi kita kalikan 2, sedangkan di reaksi reduksi kita kalikan 3. Hasilnya adalah 2Al menghasilkan 2Al3 positif ditambah 6 elektron. Sedangkan di reaksi reduksi 3Sn4 positif ditambah 6 elektron menghasilkan
3SN2 positif. Setelah itu kita jumlahkan, maka didapatkanlah reaksi sel, yaitu 2Al ditambah 3SN4 positif menghasilkan 2Al3 positif ditambah 3SN2 positif. Langkah selanjutnya adalah menentukan potensial sel. Penentuan potensial sel kita menggunakan persamaan Nernst tadi, di mana potensial sel sama dengan E0 sel dikurang 0,0592 dibagi N log QC. Potensial sel standarnya dapat kita hitung dengan cara mengurangkan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi reduksi dengan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, kita masukkan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi reduksi adalah Sn, yaitu plus 0,154 dikurang potensial reduksi zat yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu min 1,66 dikali 0,0592 per N, di mana N ini jumlah elektron yang terlibat, yaitu 6 buah elektron, sehingga dibagi 6, dikali log konsentrasi Sn2 positif pangkat 3, dikali konsentrasi Al3 positif pangkat 2, dibagi konsentrasi Sn4 positif pangkat 2. Jadi potensial selnya adalah 1,814 dikurang 9,87 kali 10 pangkat 3 dikali log 0,36 pangkat 2 dikali 0,54 pangkat 3 per 0,086 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 1,799 volt. Nah, demikian cara penggunaan rumus dari persamaan Nernst tersebut. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama saya ajukan tadi, yaitu mengapa jumlah lubang pengisian air aki itu ada 6? Perlu kalian ketahui bahwa dalam masing-masing rangkaian sel volta pada aki terjadi dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi pada anoda dan reaksi reduksi pada katoda. Kita tuliskan reaksinya adalah di anoda Pb plus SO42 negatif menjadi PbSO4 ditambah 2 elektron. Sedangkan di dalam katoda, PbO2 ditambah H2SO4 ditambah 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan PbSO4 dan 2H2O. Potensial reduksi yang pertama itu nilainya adalah min 0,36 volt. Sedangkan di katoda, potensial reduksinya adalah plus 1,69 volt. Potensial sel standarnya yaitu dengan mengurangkan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi reduksi dengan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sehingga didapat plus 1,69 dikurang min 0,36 volt. Potensial sel standarnya adalah 2,05 volt. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa pada keadaan standar, masing-masing rangkaian volta pada aki itu menghasilkan arus listrik sebesar 2 volt. Jadi, kalau di dalam aki ada 6 sel, maka tegangan yang dihasilkan adalah 2 dikali 6, yaitu 12 volt. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini terkait dengan sel galvanik. Dari video ini, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, spontanan reaksi redoks dapat kita ketahui dari nilai potensial sel standarnya. Jika potensial sel standarnya adalah positif, maka reaksi redoks berlangsung spontan. Yang kedua, di dalam sel volta terdapat 2 elektroda. Yang pertama adalah anoda dan katoda. Di dalam anoda terjadi reaksi oksidasi dan bermuatan positif. Sedangkan di dalam katoda terjadi reaksi reduksi dan bermuatan negatif. Yang ketiga, sel volta dapat digambarkan dalam bentuk notasi sel. Nah, di dalam notasi sel ini terdapat 2 garis vertikal yang menandakan jembatan garam. Di sebelah kiri garis 2 vertikal itu adalah reaksi yang terjadi pada anoda, yaitu reaksi oksidasi, sedangkan di sebelah kanannya itu adalah reaksi reduksi. Di dalam notasi sel itu juga dicantumkan konsentrasi-konsentrasi ion yang terlibat dalam reaksi, baik di reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Yang keempat, potensial sel standar dapat ditentukan dengan cara mengurangkan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi reduksi dengan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan potensial sel dalam keadaan tidak standar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Nernst, yaitu potensial sel sama dengan potensial sel standar dikurang 0,0592 dibagi jumlah elektron yang terlibat dikali log quotient reaksi. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini terkait dengan sel volta. Untuk video
video latihan soal penentuan sel standar dan juga penentuan sel dalam keadaan tidak standar dapat kalian lihat di link video yang terdapat pada deskripsi video berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi, 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 Om.